Jejak sunyi di Bovendigul mengingat kembali tempat pembuangan pejuang bangsa. Filosofi sunyi. Selamat datang di channel Filosofi Sunyi. Saya ingin mengajak Anda melihat hal ini dari sudut yang mungkin jarang dibahas. Mari kita mulai. Bagian pertama, pengantar. Kabut pagi di tepian Sungai Digul. Ada suara air yang mengalir pelan. Hening hutan Papua. Ada tempat-tempat dalam sejarah yang tidak ramai dibicarakan, tetapi diam-diam menyimpan gema paling panjang. Salah satunya adalah Bovendigul. Sebuah nama yang dahulu saya kenal dari buku pelajaran, khususnya buku sejarah. Namun baru benar-benar saya pahami ketika kaki saya sendiri menjejak tanahnya. Bagian 2, bangunan bekas kamp lorong kosong dengan dinding lapuk. Di sini penjajahan tidak selalu berbentuk rantai. Kadang ia hadir sebagai kesunyian. Kesunyian yang memisahkan manusia dari keluarganya, dari tanah kelahirannya, dari kemungkinan pulang. Pada tanggal 18 November 1926, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bovendigul sebagai kamp pengasingan politik. Mereka yang dikirim ke sini bukan pembunuh, bukan penjahat, bukan orang yang membuat kekacauan masyarakatnya, bukan pula perampok. Justru mereka adalah orang-orang yang sangat berani mencintai kemerdekaan. Bagian 3, hutan lebat dengan angin menggerakkan daun di suasana terpencil. Saya datang di tengah hutan yang asing, dikelilingi rawa dan jarak yang terasa dilupakan. Itulah Bovendigul, sebuah penjara yang sebenarnya tidak dibangun dengan tembok tinggi. Alamlah yang dijadikan batas. Kesepian menjadi hukuman paling panjang. Bagian 4,
Sungai Digul mengalir tenang mengikuti suara arusnya. Ada hal yang gagal dipahami penjajah kala itu. Mereka bisa membuang tubuh seseorang ke ujung dunia, namun tidak pernah mampu mengasingkan cita-cita. Di tempat sunyi ini, harapan tetap hidup meski tanpa suara. Karena gagasan tentang Indonesia tidak lahir hanya di ruang sidang, tetapi juga di tempat-tempat terpencil, seperti Bovendigul ini. Bagian 5, detail bekas bangunan dengan kayu tua dan jejak waktu. Bovendigul nyaris hilang dari ingatan kolektif bangsa. Kita mengingat kemerdekaan sebagai perayaan, tetapi sering lupa pada sunyi yang melahirkannya. Padahal sejarah bangsa tidak hanya ditulis oleh kemenangan, tetapi juga oleh mereka yang menderita tanpa tepuk tangan. Bagian 6, senja turun di Papua. Cahaya redup menyelimuti lanskapnya. Mungkin itulah nasib banyak pengorbanan. Mereka bekerja dalam diam dan dilupakan oleh waktu. Namun tanah seperti Bovendigul tidak pernah benar-benar bisu. Bovendigul tetap berbicara kepada siapapun yang bersedia mendengar. Sebagai penutup, Sungai Digul dengan suasana hening. Ketika saya meninggalkan tempat itu, penjara Bovendigul, saya membawa satu kesadaran bahwa bangsa yang kehilangan ingatan sejarah sedang berjalan menuju kehilangan jiwanya sendiri. Yang paling sunyi dari semua ini bukanlah hutan Papua, melainkan hati kita yang terlalu mudah lupa. Pesan penutup:
Di Bovendigul, kesunyian bukan ketiadaan suara, melainkan suara sejarah yang belum selesai kita dengar. Saya ingin mendengar cara Anda melihat hal tersebut. Kita lanjutkan saja percakapan ini di kolom komentar. Terima kasih.